Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Diana. Gimana nih Bu kabarnya pada pagi kali ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sejauh ini Ibu kesibukannya apa nih? Sibukannya karena memang saya ada bayi, saya ya sibuk ngurus bayi dan menyusui. Pastinya capek ya Bu. Ibu terima kasih atas kesempatannya sudah mau dan berkenan untuk kita saling bertukar pikiran, saling edukasi bagaimana nih dari sudut pandang Ibu yang secara langsung mengalaminya dan bagaimana saya bisa tahu bagaimana insight dari Ibu. Di sini tuh saya akan membahas mengenai peran ASI eksklusif untuk tumbuh kembang dan kesehatan otak bayi. Sebelumnya saya izin perkenalkan, nama saya Miss Renata Hara Maulidia, mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Menkes Jakarta 3. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan peran ASI eksklusif, apakah Ibu bersedia nih untuk mendengarkan penjelasan saya sekitar 10-15 menit? Ya, silakan. Oke, tadi kan terima kasih ya Ibu sebelumnya. Saya izin bertanya, untuk Ibu ini kan sedang menyusui, ini tuh anak keberapa ya Bu? Kebetulan anak ketiga. Berarti sebelumnya sudah punya pengalaman ya Ibu bagaimana menyusui itu. Oke. Sejauh ini Ibu kan udah anak ketiga, waktu anak pertama, anak kedua maupun yang sekarang nih Ibu pernah ada ngerasa masalah gitu nggak sih dalam menyusui? Masalahnya palingan penting ya Mbak ya, suka lecet. Iya. Itu udah kejadian dari anak pertama ya Mbak? Iya. Oke. Sebelum hal tersebut akan saya bahas, tetapi ini saya akan membagikan leaflet, jadi kita bisa sama-sama sama-sama sharing gitu. Jadi saya akan menjelaskan, jadi Ibu bisa membaca juga. Jadi saya akan jelasin dulu nih dari awal ya Ibu bagaimana pengertian ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu pemberian air susu ibu sebagai satu-satunya sumber nutrisi yang diterima oleh bayi tanpa memberikan makanan atau minuman lain, kecuali anak tersebut itu atau bayi tersebut itu mendapatkan anjuran obat-obatan dari tenaga kesehatan, misalnya dokter ataupun bidannya. Jadi boleh. Kalau misalnya pada saat 6 bulan pertama itu bayi dikasih air minum atau air putih, itu juga nggak boleh ya Bu, karena di dalam ASI itu terdapat 87% komposisi air putih. Jadi untuk kebutuhan nutrisi, kebutuhan zat gizi apapun di dalam ASI itu anak-anak itu sudah terpenuhi. Iya, terus kita masuk ke manfaat menyusui ya Ibu. Manfaat menyusui tentunya sangat banyak banget ya, bagi ibunya, bagi anaknya, bagi psikologis maupun pada kesehatan otak bayi. Nah, untuk manfaat menyusui bagi ibu yaitu mempercepat proses rahim kembali ke ukuran semula, karena kan hormon oksitosin itu keluar pada saat ibu menyusui. Terus juga mencegah perdarahan pasca persalinan, jadi resiko anemia itu akan menurun. Ibu kan waktu melahirkan banyak banget keluar darah ya Bu. Nah, itu bisa menjadi resiko anemia, tetapi karena ibu menyusui, hal itu dapat tercegah seperti itu. Lalu membantu mengatur jarak kehamilan. Ibu setelah ini tuh menggunakan KB atau emang gimana? Iya, kami. Ya, apa itu? Kebetulan karena anak saya sudah 3 dan alhamdulillah sudah sepasang, saya jadi steril Mbak. Oke. Berarti emang sudah stop berencana untuk punya anak ya Ibu. Nah, dengan Ibu memberikan ASI ini sebenarnya itu membantu untuk mengatur jarak kehamilan, karena bisa dijadikan sebagai KB alami, karena ada hormon menyusui juga yang dapat menunda atau menstop menstruasi sementara. Lalu tentunya kan ASI itu praktis ya Bu, bisa kapan saja dan di mana saja, jadi lebih mudah diberikan dan tentunya pastinya itu meningkatkan ikatan atau bonding antara ibu dan bayinya seperti itu. Lalu manfaat ASI bagi bayi tentunya untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh bayinya dan mengupayakan pertumbuhan yang optimal, karena ASI itu kan tentunya makanan yang terbaik ya Ibu untuk bayinya. ASI itu juga mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, jadi mudah diserap. Ibu perhatiin gak sih kalau misalnya anak-anak nih yang dapat ASI eksklusif atau dapat pemberian ASI itu badannya lebih gemuk, lebih sehat kan daripada susu-susu formula.
Karena sama hal apapun susu formula itu kandungannya tidak bisa digantikan oleh ASI yang diberikan dari ibunya. Lalu manfaat psikologis menyusui itu tentunya kan terjalin ikatan batin antara ibu dan bayinya, merasa lebih dekat, bondingnya lebih kuat, terus juga bayi cenderung lebih jarang menangis jika menyusui, membantu perkembangan intelektual anaknya, seperti itu. Sejauh yang saya jelaskan, apakah ibu ada pertanyaan? Cukup ya Mbak ya. Oke. Terus juga manfaat untuk kesehatan otak ya, tentunya membantu otak bayi tumbuh maksimal, sinyalnya juga lebih kuat, dukungan kecerdasan otak, penuh gizi, spesial yang nggak bisa diterima susu formula, dan manfaatnya terasa sampai anak sekolah. Ibu pernah mendengar nggak sih kayak dari lingkungan gitu, kalau misalnya anak yang mendapatkan ASI eksklusif atau dapat ASI itu otaknya lebih pintar gitu daripada anak-anak yang mendapatkan susu formula. Nah, hal itu sebenarnya benar ya Bu, karena kandungannya itu sangat berbeda antara susu formula dan ASI. Mau semahal apapun, mau sebagus apapun, itu nggak bisa diubah seperti itu. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya Ibu. Yaitu ada peran ASI eksklusif sebagai sumber gizi dalam mendukung tumbuh kembang. Tentunya itu kan ada kandungan gizi yang lengkap, karena kan ASI itu mengandung energi dan protein yang cukup untuk bayinya, terus juga dampak positif terhadap pertumbuhan. Nah, ini tuh maksudnya dampak positif itu bisa ke tulang, otot maupun otak ya Ibu, karena ada zat gizi makro dan mikro yang didapatkan oleh bayinya. Terus juga perkembangan motor itu berkoordinasi dan saling keterkaitan, dan sistem kekebalan tubuh tentunya. Kan anak-anak bayi itu rentan terhadap penyakit ya Bu, kayak mudah banget nih terinfeksi oleh virus. Nah, dengan diberikan ASI ini akan meningkatkan bagaimana imun mereka, bagaimana sistem kekebalan tubuh mereka, seperti itu. Sejauh ini Ibu kan memberikan ASI nih kepada adiknya, apakah adiknya sudah ada keluhan sakit atau rewel sih? Alhamdulillah enggak ya Mbak ya. Nah, berarti hal itu membuktikan Bu bagaimana perannya ASI eksklusif untuk tumbuh kembang adiknya, untuk kesehatan adiknya. Jadi sebagai benteng imun juga agar tidak mudah terserang penyakit, seperti itu. Lalu untuk kesehatan otak, tentunya yang tadi saya sudah bilang ya Ibu, kalau misalnya anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif itu tentunya lebih cerdas daripada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Mau susu formulanya semahal apapun, tetapi kandungannya kan tidak bisa diubah atau tidak bisa disamakan. Yaitu ada kandungan asam lemak esensial untuk otak, pembentukan struktur otak, terhadap kritis perkembangan otak, perkembangan kognitif dan kecerdasan, dan aspek psikologis dan stimulasi otak. Jadi dalam ASI itu terdapat asam lemak terutama DHA dan AH yang sangat penting untuk pemberian dan pembentukan struktur otak. Jadi waktu masih bayi itu masih bayi atau di dalam masa emas nih, seperti sekarang 1000 hari kehidupan pertama. Nah, di mana itu gizi dan ASI itu membentuk struktur otak dan sel-sel saraf otak. Jadi di masa ini tuh anak-anak itu perlu diperhatikan Ibu untuk tumbuh kembangnya selanjutnya. Gitu. Lalu kita bahas mengenai komposisi zat gizi nih dalam ASI. Tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya komposisi utama ASI itu ada di air. Nah, jadi ASI itu kandungannya 87,5% itu adalah air, dan ada lain-lainnya itu seperti zat makro dan zat mikro. Untuk zat makronya seperti karbohidrat, protein, lemak, seperti itu. Sama aja seperti kayak 6 isi piringku Ibu, atau yang dulu disebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu kandungannya sudah mencakup ke semuanya. Di dalam zat makro ini tuh tentunya terdapat karbohidrat, terutama itu laktosa, sumber gizi utama untuk otak yang membantu penyerapan kalsium dan mendukung pertumbuhan bakteri baik atau prebiotik. Lalu ada protein, yaitu whey dan kasein, yaitu membangun jaringan tubuh dan mengandung zat imun seperti laktoferin, lisozim, dan SI-alga. Untuk lemaknya itu mendukung perkembangan otak, saraf, dan penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Lalu untuk zat mikronya itu ada vitamin dan mineral. Komponen imunnya itu terdapat antibodi, enzim hormon, dan faktor pertumbuhan dan sel imun. Lalu ada oligosakarida, seperti itu Ibu. Sebenarnya
sama aja seperti kebutuhan yang kita alamin, kebutuhan yang kita butuhin gitu. Tapi hal ini tuh sudah tercakup di dalam ASI untuk kandungan komposisi zat gizinya. Jadi emang udah the best banget, udah utama banget di dalam ASI tersebut. Lalu nih variasi ASI itu terdapat kolostrum waktu hari pertama sampai kelima. Nah, pada saat ibu melahirkan, ibu pernah ngelakuin IMD nggak, inisiasi menyusui dini. Jadi bayinya itu ditaruh di dada ibu. Jadi suster ngasih, ya berarti kan ibu melakukan IMD ya. IMD itu sebenarnya sangat penting banget, ibu sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ini tuh untuk memberikan kolostrum, memperlancar denyut jantung bayi kepada ibu dan bayinya, lalu meningkatkan ikatan bonding seperti itu. Nah, kolostrum ini tuh warnanya itu agak kekuningan, kaya akan protein dan faktor imun, rendah lemak dan laktosa. Lalu ASI transisi dan matang, di mana kandungan lemak dan laktosa itu meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu ada ASI prematur, itu lebih tinggi protein dan lemak, lebih rendah laktosa dibandingkan ibu cukup bulan. Jadi tubuh ibu itu menyesuaikan sendiri nih sesuai dengan kebutuhan bayinya, seperti itu. Oke, tadi kan ibu juga bilang ya kalau misalnya ibu itu mengalami masalah atau tadi di awal itu katanya puntingnya lecet ya. Nah, sebenarnya hal itu umum ya ibu, terjadi dirasakan oleh ibu-ibu hamil, oleh ibu-ibu menyusui. Pertama itu misalnya puntingnya lecet. Mungkin pada saat ibu menyusui, posisi ibu menyusuinya itu ada yang salah seperti itu. Nah, solusinya apa sih? Solusinya ibu bisa memberikan ASI-nya itu terhadap punting ibu. Jadi setelah menyusui itu membantu penyembuhan secara alami seperti itu. Lalu ASI terasa keluar sedikit, ibu bisa nih melakukan pijat oksitosin, ataupun ASI keluar sedikit itu dapat dipengaruhi oleh ibu stres, ibu kecapean seperti itu, atau kondisi fisik atau psikologis ibu yang bermasalah atau tidak rileks. Lalu ada juga pembekakan atau ASI tersumbat, yaitu tentunya dengan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu dapat dilakukan dari area luar sini ya ibu ke depan, mengerucut seperti itu. Lalu bisa juga dikompres payudara dengan handuk atau air hangat di sekitar payudaranya. Lalu hindari stres dan gunakan pompa payudara untuk sementara, pompa payudara yang biasa seperti itu ya bu. Nah, terus ada nih teknik pelekatan menyusui. Tadi kan ibu kan bilang kalau misalnya menyusui itu punting payudara ibu lecet. Nah, mungkin pada saat ibu menyusui, ibu secara tidak sadar tekniknya itu salah ibu. Nah, saya izin untuk memperagakan. Pada saat ibu menyusui, posisikan dulu kepala dan leher bayinya itu sejajar gitu. Jadi dengan tubuh ibu. Jadi apa ya, bayinya itu merasa nyaman dan ibunya juga merasa nyaman. Nah, pada saat menyusui, pastikan itu nggak puntingnya aja yang masuk ke dalam mulut bayi, tetapi daerah areolanya juga masuk. Jadi semuanya itu masuk ke dalam tubuh bayi. Bayinya itu digendong di dekat tubuh ibu, dan bayi disanggah dengan seluruh tubuh, harus disanggah dengan lengan sampai seluruhnya. Kan udah ya ibu. Pada saat ini tuh kan daerah areolanya sudah kelihatan masuk semua, dan mulut bayinya itu pastikan terbuka lebar seperti itu. Bibirnya juga, bibir yang bawahnya itu juga terbuka ke atas, jadi nguncup semuanya itu masuk ke dalam mulut bayi seperti itu. Terus juga dagu bayi yang di sini tuh juga menempel di dalam daerah areolanya, jadi semuanya masuk ya ibu seperti itu. Terus ini itu juga hidung bayinya itu di sini dan dagunya di sini masuk seperti itu. Sejauh penjelasan yang saya berikan, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Kalau selama ini saya menyusuinya suka sambil tiduran mbak. Itu mungkin salah satunya. Yang salah satu kenapa penyebabnya bisa lecet ya ibu. Tapi sejauh ini nggak ada kendala yang ibu rasakan lebih lanjut kan? Sudah hanya itu saja. Untuk makanan-makanan yang ibu konsumsi juga berpengaruh ibu terhadap bagaimana kualitas ASI yang diberikan. Paling saran dari saya perbanyak makan sayur dan buah aja seperti itu. Ibu, di sini saya ada Google Form yang harus ibu isi. Jadi
untuk melihat nih bagaimana pemahaman ibu, sejauh apa pemahaman ibu tentang materi yang tadi saya sudah berikan seperti itu. Mungkin ini ibu bisa isi sepemahaman ibu saja. Ini Mbak ya. Sudah. Oke, terima kasih ya Ibu sudah menjawab hasil post tesnya. Untuk hasil post tesnya ini benar semua, berarti Ibu sudah paham nih tentang materi yang saya berikan. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk ibunya dan bagaimana keberlangsungan hidup ibunya dan bayinya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga diperlancar semua urusannya dan bagaimana menyusuinya. Semoga adiknya juga dalam keadaan sehat ya Ibu. Terima kasih atas waktu